Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Terima kasih sudah hadir di Rumah Sakit Akademik UGM. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita memperingati Hari Purple Day for Epilepsy, yaitu Hari Awareness Kesadaran terhadap epilepsi yang dirayakan di seluruh dunia pada hari tanggal 26 Maret 2026. Mari kita sama-sama belajar, berdiskusi mengenai apa itu epilepsi supaya semakin meningkatkan kesadaran akan eh, apa itu epilepsi. Ya, epilepsi itu didefinisikan sebagai kejang yang berulang dan penyakit ini berasal dari otak. Biasanya epilepsi baru didiagnosis setelah seseorang mengalami kejang lebih dari satu kali. Nah, kalau epilepsi dia didiagnosis dan diobati dengan tepat, sekitar 70% orang ya, jadi banyak itu bisa hidup bebas dari kejang. Tentu saja dengan minum obat secara teratur. Dan obat ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Biasanya patokan umum kita akan mengkonsumsi obat 2 tahun dari bebas kejang. Kemudian obat itu harus diturunkan perlahan-lahan dalam pengawasan dokter. Epilepsi itu kasusnya banyak ya, ada 5 juta kasus baru setiap tahun ya di negara Indonesia sebagai negara berkembang, angka penyandang epilepsi bisa 139 per 100 ribu penduduk per tahun. Nah, itu dibayangkan ya dengan penduduk kita yang 280 juta, itu banyak sekali sebenarnya penyandang epilepsi di Indonesia, baik anak maupun dewasa. Ya, kalau kita lihat, saya tidak tahu Bapak Ibu di sini sekarang mungkin ada yang ke poli tumbuh kembang, ada yang ke poli dengan dokter Ade, ada yang ke poli dokter Vetria, eh, bayi baru lahir, ataupun juga mungkin ada yang tujuan ke polineurologi anak. Ya, mohon maaf, saya saat ini tidak bisa hadir secara langsung ya karena saya akan mengikuti seminar neurologi anak dan juga mungkin akan bertemu dengan dokter Sani ya. Eh, Memang sebagian besar kalau di polineurologi anak ya di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia itu paling banyak pasien epilepsi, paling banyak ya, paling banyak kasus epilepsi kalau di anak. Mungkin kalau di dewasa neuro bisanya stroke paling banyak ya atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penuaan ya. Tapi kalau di anak, saraf anak itu banyak sekali yang kontrol dengan kejang dan itu biasanya dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan epilepsi ya? Kadang-kadang orang tua tuh suka bertanya, kenapa anaknya kejang ya? Apakah karena jatuh dari tempat duduk, dari ayunan? Apakah karena kesambet, ya kesurupan? Nah, berdasarkan penelitian penyebab epilepsi itu ada 5 ya. Yang pertama adalah genetik. Genetik ini artinya bawaan ya. Gawan Bayet itu 50% lebih dari eh, epilepsi pada anak itu disebabkan oleh bawaan atau genetik. Terus kalau genetik itu berarti diturunkan ya dok. Kalau ayahnya epilepsi, anaknya epilepsi, ibunya epilepsi, anaknya epilepsi. Nah tidak mesti seperti itu karena genetik itu artinya ada eh, mutasi atau ada kelainan yang dibawa sejak lahir di DNA penyandang epilepsi gitu ya. Eh, nggak melulu DNA itu diwariskan dari orang tua, dari ayah ibu, tapi bisa juga dia terjadi mutasi spontan ketika kehamilan. Jadi kita bayangin ya, sel dari ovum dan sperma itu satu menjadi janin itu berjuta-juta bertriliun kali membelah selnya. Jadi mungkin ada kesalahan di situ. Jadi bisa aja nggak ada keturunan epilepsi kok anak saya epilepsi dok gitu ya. Nah, yang kedua adalah struktural. Struktural itu berkaitan dengan bentuk otak ya. Jadi mungkin saya tidak tahu apakah ada yang hadir di sini ya. Salah satu penyandang epilepsi itu eh, apa waktu itu dia kecelakaan kemudian kejang. Nah ketika ya kejang itu dilakukan CT scan ternyata memang ada bagian otak yang tidak terbentuk gitu ya dan selama itu dia sama sekali tidak ada keluhan, tumbuh kembangnya baik, sekolah baik ya. Jadi ditemukan tidak sengaja, jadi kadang-kadang bisa saja seperti itu terjadi kelainan struktural bawaan ya, jadi ada bagian otak yang tidak terbentuk dengan sempurna yang bisa menyebabkan itu sebagai titik pencetus fokus dari listrik yang tidak normal.
Nah, selain itu juga bisa struktural itu bisa kelainan dapatan ya, misalnya ada tumor atau ada kelainan em, apa bagian luar otak itu makanya kenapa kadang-kadang tergantung gejala dan tergantung pemeriksaan fisik dokter menyarankan untuk pemeriksaan tambahan baik itu EEG yang merekam listrik otak yang kabelnya banyak atau juga MRI ya yang bisa melihat struktur dari bentuk otak gitu ya. Yang ketiga metabolik. Apa sih metabolik? Metabolik ya kelainan metabolik ya. Misalnya gula darahnya rendah sekali atau kadar garam natrium rendah sekali, kadar kalsium rendah. Ya, jadi memang kita harus makan minum hidrasi baik gitu ya. Dan mungkin yang lebih langka tapi juga eh, saya pikir ya sebagian dari pasien-pasien epilepsi yang berat kemudian dengan diikuti gangguan perkembangan itu bisa merupakan penyakit yang disebut inborn error metabolic ya, inborn error metabolism. Nah, itu ada beberapa sebenarnya pasien-pasien RSA yang sudah terdiagnosis dengan penyakit tersebut melalui hasil cek genetik ya. Em, ya, itu penyakitnya langka tapi biasanya cukup berat dan dalam tanda kutip kenapa kita tetap berusaha mencari mencari sumber penyakit metabolik karena beberapa treatable ya bisa diobati gitu dengan misalnya diet khusus atau enzim khusus. Nah, yang keempat imun ya, yang berkaitan dengan ada istilahnya autoimun epilepsi. Nah, autoimun itu apa sih? Autoimun itu artinya tentara sel darah putih di tubuh kita yang seharusnya menyerang virus atau bakteri yang masuk, dia malah menyerang si sel saraf kita. Akhirnya terjadi epilepsi. Dan yang kelima adalah infeksi. Infeksi itu di Indonesia, negara tropis, sering ya, masih sering terjadi apa namanya infeksi dari otak ataupun selaput otak ya. Nah, tentu saja kalau selnya meradang bisa menimbulkan fokus-fokus epilepsi ataupun kalau radangnya sudah sembuh, bakterinya sudah dibunuh oleh antibiotik yang kuat, tadi kuat. Nah, tetap saja setelah sembuh kadang-kadang masih ada semacam jaringan parut yang bisa menjadi fokus dari epilepsi. Nah, makanya kenapa sih pasien di EEG? Pasien di EEG itu sebenarnya bukan menentukan ini epilepsi atau tidak, karena epilepsi atau tidak itu gejala klinis ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau em, kita EEG kita bisa tahu, oh ternyata dia pusat kejangnya nih yang gambar-gambar seperti paku ada di daerah depan, ada di daerah belakang, ada di daerah kiri. Nah, kalau misalnya kelihatan kok ini di kiri terus nih ya, di kiri depan sini ya. Coba kita MRI, jangan-jangan ada kelainan di situ gitu ya. Pernah jadi ada pasien yang EEG-nya selalu tampak di daerah tertentu, misalnya di daerah kiri. Ketika kita MRI ternyata ada tumor jinak di situ. Nah, ketika tumor jinaknya diangkat dengan daerah epilepsinya juga diangkat, kejangnya berkurang dengan drastis, obat juga bisa kita minimalkan. Ya, gejala epilepsi, Bapak Ibu mungkin taunya nggak sadar, terus ada kelonjotan, gangguan gerakan. Nah, tapi sebenarnya epilepsi itu bisa juga sadar, bisa juga terjadi bukan yang motorik kelonjotan gini ya, bukan bukan otot gitu ya. Ada yang kalau serangan dia ngelihat buletan-buletan lingkaran, ada yang kalau kejang bentuknya tertawa, walaupun nggak ada yang lucu ya sebenarnya. Ada yang merasa mencium sesuatu. Jadi banyak sekali sebenarnya eh, serangan epilepsi itu di luar dengan apa namanya bentuk epilepsi yang biasanya ya. Mari kita lihat ya beberapa contoh ya. Ini sebenarnya video pembelajaran dari eh, International League Against Epilepsy. Ya, pasien ini lagi main kartu ya. Ini dia lagi di EEG ya. EEG. Dibalut itu bukan karena kecelakaan. Nah, tampak ya dia kelojotan, awalnya pelan gitu ya. Kemudian tak 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 kaku ya matanya udah mulai melihat ke satu sisi dia nggak sadar ya diikuti kaku tangannya kaku begini dan sakit ya coba bapak ibu seperti ini sakit ini betul ya bayangin kalau 24 jam tapi kita seperti ini. Nah kemudian dia mulai bergetar bergetarnya ritmik ya ada apa ada frekuensinya gitu ya. Nah, mungkin kalau kejang yang seperti ini, Bapak Ibu udah jelas ya. Ini kejang. Mungkin kalau di film-film kejang itu seperti ini ya. Ada nggak sadar, kelojotan, dan memang kejang yang seperti ini berbahaya karena dia tidak napas ketika kejang ini. Jadi sedangkan sel-sel otak kita 5 menit tanpa oksigen itu sel-selnya mulai mati ya.
Jadi kenapa kalau anak kejang seperti ini harus diatasi kejangnya sesegera mungkin di bawah 5 menit gitu. Nanti akan dijelaskan oleh dokter Sani gitu ya. Salah satunya dengan pemberian diazepam eh, dari anus ya, dari dubur. Oke. Nah, mari kita pelajari bentuk-bentuk kejang lain yang tidak umum, tidak lazim. Mungkin Bapak Ibu tidak mengenalnya sebagai kejang. Saya, ya. Oke, ini kita lihat ya. Ini seorang bayi, tampak gizinya baik ya. Dia sedang digendong posisi tenang gitu ya. Ini juga sedang di EEG. Nah, dia menangis. Nah, tiba-tiba dia dingkluk seperti itu. Nah, dan biasanya kejadian ini berulang ya. Jadi berkali-kali gitu. Sekali serangan mungkin bisa 10 kali, 5 kali ya. Dan itu berulang sepanjang hari. Nah, kadang-kadang kalau saya tanya orang tua, Bu anaknya kejang nggak? Jawabannya nggak pasti gitu ya. Seringnya nggak. Kaget-kaget nggak? Oh iya dong kaget-kaget. Nah, kalau kita lihat ini mungkin seperti anak kaget ya. Ada juga orang tua yang menganggap, oh itu refleks moro dok. Refleks moro. Jadi anaknya nggak kenapa-napa, itu bukan kejang. Ya orang tua sekarang udah pinter-pinter nih, canggih-canggih, udah banyak melihat di medsos ataupun baca-baca di internet ya. Nah, kalau kaget atau refleks moro itu harus ada pencetusnya. Ya, kalau kaget kita kalau tiba-tiba pintu digebrak juga kaget, mungkin gerakannya seperti itu ya. Tapi biasanya sekali aja ya. Kaget kan nggak sekali terus kita berulang-ulang kayak gitu kan nggak juga ya. Sekali pasti kagetin kita kaget. Refleks moro itu juga muncul saat anak dijatuhkan ya. Saat anak merasa bayi mau jatuh itu baru muncul refleks moro. Jadi dia nggak tiba-tiba anak lagi tenang-tenang biasa aja kemudian refleks moro. Apalagi kalau berulang ya. Jadi sekali itu terus-terusan kayak gitu gitu ya. Terus-terusan kayak gitu. Nah, walaupun kejang ini kelihatannya tidak seberat yang wanita tadi ya, nggak lama gitu ya. Tapi sebenarnya kejang ini adalah kejang berat ya, yang disebut dengan infantile spasme, spasme infantil yang kena pada masa bayi ya. Karena kenapa? Biasanya irama EEG-nya tuh sangat kacau, dia menyerang listriknya tuh sangat kacau sehingga kadang-kadang anaknya ini sering diikuti gangguan perkembangan, seharusnya bisa tengkurap nggak bisa tengkurap, seharusnya umurnya bisa duduk dia belum bisa duduk dan sebagainya. Nah, pengenalan dini untuk gejala kejang yang seperti ini itu sangat penting. Semakin awal kita berusaha atasi, semakin kita cari penyebabnya, mungkin akan memberikan masa depan yang berbeda untuk anak tersebut ya. Nah, terus lagi saya berikan contoh lain ya. Nah, ini, dok, anak saya tuh nggak kejang karena anak saya sadar. Saya ajak ngomong masih mau. Nah, ini kita lihat. Ini, apakah kamu ngerasa kejang, deh? Datang ya kejangnya. Terus kan anaknya masih bisa jawab, ya. Tapi dilihat matanya kedip-kedip. Dia nggak bisa mempertahankan matanya. Terus ngecas, ya, ngecas dengan sendirinya. Dia nggak bisa mengontrol air liurnya. Matanya kedip-kedip, ya. Iya. Iya, dia diam, tapi dia masih bisa sadar tadi ya. Nah, itu jadi kita lihat biasanya kejang yang vokal ya, mungkin mata aja atau tangannya aja, anak itu masih bisa ngomong dan itu juga masih bisa kejang, tidak mengeksklusi kejang. Memang untuk memastikannya ketika dia ada gerakan itu kita lihat tuh EEG-nya, EEG-nya ada nggak irama kejang ya. Irama kejang itu beda sama irama gerakan, sama anaknya bangun gitu ya. Jadi em, bukan alasan kalau oh anaknya bergerak jadi EEG-nya gagal enggak ya karena memang beda ya irama antara irama kejang dengan irama anak bergerak ya. Oke, jadi tidak sadar belum tentu itu bukan kejang. Ya, oke. Ini sekarang coba kita lihat ini ada dua contoh gerakan pada anak ya. Ini anak bayi laki-laki dia bergerak-gerak ya seperti apa nih? Seperti main-main sebenarnya ya, seperti kayak latihan berenang mungkin ya. Ayo kita lihat posisi matanya itu dia melihat ke atas ya, melihat ke atas, melirik ke satu sisi ya. Nafasnya juga mulai cepat ya. Anaknya tampak cukup baik ya, gizi baik ya, ganteng anaknya ya. Nah, ini juga ada anak gadis kecil lucu ya, dia tuh gemeter-gemeter gitu, getar-getar-getar diam. Getar-getar-getar diam. Getar-getar-getar diam. Nah, Bapak Ibu, coba saya tanya ya, dijawab. Boleh di hati masing-masing, boleh diucapkan ya. Nah, ini si anak perempuan diajak ngomong sama ibunya nih. Senyum dia. Nah,
dari kedua ini, yang mana yang kejang? Dua-duanya kejang, dua-duanya bukan kejang, atau salah satu kejang? Coba dijawab dulu. Oke, ya mungkin ya di luar prediksi BMKG ini sebenarnya ya. Yang kejang adalah anak laki-laki yang ini, ya, yang bayi. Yang ini walaupun gerakannya mirip kejang, tapi ini bukan kejang, ini shuddering atau gemes mungkin bahasa Indonesianya ya. Nah, susah ya Bu ya, Bapak Ibu untuk membedakan mana kejang, mana nggak kejang ya. Mungkin bagi dokter-dokter juga yang tidak eh, mendalami tentang kejang, khususnya pada bayi dan anak, itu sulit ya. Nah, ini aja sudah di video gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu menceritakan, itu kami sebagai tenaga medis agak sulit gitu ya, karena mungkin persepsi Ibu karena panik, yang dilihat beda. Biasanya yang gerak kaki, tangan kanan, tangan kiri. Matanya bagaimana? Wah, saya nggak ngelihat, saya nggak merhatiin. Kakinya bagaimana? Saya nggak merhatiin. Jadi zaman sekarang penggunaan video nih, HP saya selalu ada HP nih di saya. Saya pikir Bapak Ibu juga selalu ada HP di dekat Bapak Ibu. Itu alat bantu yang sangat penting untuk kita bisa belajar ini kejang atau bukan. Kalau ragu-ragu rekam aja. Ya, rekamnya yang bagus ya Bu ya, ada wajahnya, ada badannya gitu. Jadi jangan jarinya aja gitu. Aduh, sangat susah untuk menginterpretasi gitu. Nah, ini nanti kita diskusikan, kita bawa ketika ke dokter, dok ini kejang bukan ya, gimana ya ininya. Nanti mungkin dokter tentu aja akan memberikan pertanyaan tambahan ataupun pemeriksaan fisik terhadap anaknya dan juga mungkin pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya. Tapi video ini ya gambar 1.000 kata, kalau video berapa kata itu ya Bu ya, jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak ya. Nah, contoh yang lain ya. Ini anak laki-laki ya, dia tuh gerakannya kakinya kaku, ya goyang-goyang dan ini terjadi sebelum tidur. Nah, cuman kalau kita perhatiin ini suaranya enggak keluar ya. Kalau ibunya bilang no no no, anaknya bisa ngikutin no no no, nggak mau, no 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 gitu, bisa menjawab pertanyaan. Jadi anak ini posisinya sadar dan gerakannya berulang dan selalu ketika mau tidur ya. Nah, ini saya katakan lagi, ini bukan epilepsi ya, bukan kejang, walaupun bentuknya mirip banget nih sama kejang. Ini yang disebut dengan masturbasi infantil ya. Nah, kalau misalnya anak bukan kejang, kita diagnosis kejang atau epilepsi, kita kasih obat kejang dosis A, dosis rendah. Terus ibu bilang masih ada dok tiap malam, apalagi ibu nggak pernah rekam ya, masih ada loh dok gerakannya abnormal tiap malam, anaknya kaku. Tiap malam habis kaku itu dia nafasnya cepat gitu ya. Dan dokter nggak pernah ngeliat gitu, nggak pernah lihat videonya. Walaupun mungkin EEG-nya normal, eh, dokter mungkin akan tetap, oh ya kita tata laksana sebagai epilepsi, masih kejang loh dok, tiap mau tidur masih kejang, naikin lagi dosisnya, tambah lagi obat kedua, obat ketiga, obat keempat. Anaknya kejangnya nggak selesai-selesai, kejang dalam tanda kutip. Masih ada dok tiap hari serangannya bertahun-tahun. Ya tentu aja nggak akan sembuh karena apa? Karena itu bukan kejang. Ya, jadi kenapa diagnosis kejang itu sangat penting gitu. Dan terus, dok EEG-nya normal berarti bukan kejang. Nah, itu enggak juga ya, karena epilepsi itu adalah em, kejadian kejang 2 kali itu sudah termasuk epilepsi. EEG normal masih sangat mungkin tetap epilepsi. Karena kenapa? Karena eh, lima apa? Karena em, kita kan cuma mengecek berapa? 15 menit, 20 menit dari 24 jam. Mungkin tidak tertangkap irama epilepsi pada saat perekaman. Dan yang kedua, kayak begini ya, gerakannya gini, EEG-nya epilepsi dok, ini epileptiform gitu ya. Berarti ini epilepsi kan dok, soalnya EEG epileptiform. Nah itu juga sering salah kaprah ya. Orang normal, misalnya saya nih, kalau misalnya di EEG itu sangat mungkin apa 5% dari orang normal EEG-nya abnormal atau terbaca epileptiform. Itu kenapa hasil EEG tidak dipakai untuk mendiagnosis itu epilepsi gitu ya. Jadi ibu-ibu juga jangan deg-degan gitu ya. Oh epileptiform, waduh anak saya epilepsi nih gitu ya. Memang ya itu dokter-dokter, ada dokter yang memang belajar khusus ya Bu ya untuk memperdalam ilmu tentang epilepsi pada anak ya. Ibu bisa ke dokter anak kalau memang penyakitnya lebih susah dalam, mau konsultasi dengan dokter neurologi anak yang terdekat ya. Oke, untuk pertolongan pertama saat kejang saya tidak bahas, nanti akan dibahas oleh dokter Sani ya. Kemudian ini kita lihat mitos dan fakta. Epilepsi menular, kutukan, kerasukan, kesurupan, jelas bukan ya. Ini adalah penyakit biologis karena ada abnormalitas listrik di otak. Epilepsi tidak dapat diobati, tidak bisa disembuh, jarke wae. Nah, itu juga pendapat yang salah ya. Epilepsi itu bisa dikontrol, tadi 70% itu bisa terkontrol tanpa kejang. Yang penting harus minum obat teratur, nanti kita turunkan setelah 2 tahun perlahan-lahan sampai di stop ya.
Kemudian anak epilepsi nggak boleh diapa-apain, dikucilkan, nanti kenapa-napa, kejang terus, dan lain-lain. Nah, tadi seperti tadi, kalau dia minum obat dengan teratur 70% sebenarnya bisa bebas kejang ya. Jadi dia boleh ngapain aja. Berenang boleh nggak dok? Boleh ya. Tapi kalau kejangnya belum terkontrol, harus ada yang mengawasi. Masak ya, kegiatan-kegiatan yang kalau dia kehilangan kesadaran bisa menimbulkan bahaya itu dan kejangnya belum terkontrol, itu sebaiknya harus selalu ada yang mengawasinya. Tapi boleh nggak jadi apa aja? Boleh ya, tergantung minat bakat. Mau jadi profesor juga bisa, mau jadi pengacara, jadi apa aja sesuai bakat dan minat. Jangan dihambat karena adanya epilepsi ya. Nah, terus tadi kita udah belajar dari video. Dok, pokoknya asal ada gemeter nih, tremor nih, atau tersentak itu pasti epilepsi. Enggak ya, tadi ada beberapa epilepsi mimik gitu. Jadi bukan epilepsi, tapi menyerupai epilepsi ya. Ada juga yang psikogenik tuh. Anaknya kejang gitu, tapi saturasinya baik-baik aja ya. Kemudian dikasih obat kejang apapun nggak membaik ya, karena ya memang bukan kejang ya. Banyak hal sekali. Jadi epilepsi itu terus terang bukan hal yang mudah gitu ya, nggak segampang itu ya. Memang banyak sekali ilmu di dalam epilepsi ya, yang masih terus berkembang sampai sekarang. Ya, jadi tidak selalu gemetar, tersentak itu adalah epilepsi. Nah, kemudian kalau kejang ditahan aja dok biar stop. Atau kalau itu masukin sendok, saya nggak tahu juga ya itu dari mana ya. Tapi memang sangat terkenal ya, mungkin dari TV atau dari pendapat turun temurun ya. Tapi masukin benda, sendok, apalagi jari ya itu bahaya ya. Jari bisa tergigit sampai putus. Kalau kita masukin benda keras, giginya mungkin yang akan patah. Atau kalau kita kasih minum biar sadar itu malah dia tersedak ya. Itu hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika anak kejang. Lalu bagaimana katanya dokter kejang bahaya? Iya, jadi nanti dokter Sani mungkin akan bahas lebih lanjut. Kita amankan jalan nafas dan lain-lain. Kemudian kita berikan obat kejang sesegera mungkin ya. Jadi kalau memang anaknya belum terkontrol, sebaiknya kita menyediakan diazepam yang bisa dimasukkan lewat anus ya, bukan lewat mulut kalau lagi kejang ya, lewat anus supaya kejangnya segera berakhir maksimal 2 kali sebelum kita bawa ke rumah sakit ya. Gimana sih dok dengan kedipan lampu? Nah, jadi sekitar 5% pada anak epilepsi itu fotosensitif. Dia sangat terpengaruh oleh kedipan lampu. Nah, kedipan lampu itu apa? Nah, mungkin yang Bapak Ibu nggak sadari itu HP ya sama TV ya. Nah, itu kan kalau kita rekam tuh dia sebenarnya kedip-kedip, cuma saking cepatnya mata kita tidak bisa menangkap. Itu juga salah satunya kenapa waktu EEG ada cahaya tuh yang kedip-kedip, ada yang cepat, ada yang lambat, itu untuk melihat reaktivitas otak terhadap eh, apa namanya rangsang cahaya yang kedip-kedip. Nah, pada dasarnya sih anak-anak nggak baik ya Bu ya, kena kena apa gawai ataupun yang apa apalagi kalau umurnya kurang dari 18 bulan gitu ya. Jadi memang sebaiknya pada anak-anak tanpa epilepsi pun juga perlu hati-hati untuk pemakaian jangka panjang ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa nanti disampaikan dulu ke panitia. Mungkin jika memungkinkan bisa saya bahas atau jawab ataupun mungkin saat kontrol ada yang ingin ditanyakan dengan senang hati akan kami jawab. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Mohon maaf atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu, anak-anak bebas kejang, bisa terkontrol, bisa sekolah dan bermain dengan baik. Ya, terima kasih.